Jika antum nggak paham, saya bacakan sebuah riwayat dari Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain tentang Bilal. Bilal datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, banyak orang butuh barang. Barang itu belum milik saya. Barang itu masih milik orang. Tetapi saya sudah mengikat perjanjian dagang jual beli dengan dia. Nah, setelah saya ikat, lalu saya beli barang itu di pasar, lalu saya jual. Mirip tadi, mobil Avanza tadi masih milik siapa? Masih milik dealer, belum dibeli oleh pihak bank. Ya. Tapi pihak bank sudah mengikat akad dengan pembeli. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal mengikat perjanjian dulu dengan calon pembeli. Barangnya belum ada, masih di pasar. Setelah ijab kabul, sekian dinar, sekian dirham, baru Bilal ke pasar cari barang itu. Nih, barangnya sudah ada, mana duitnya? Apa kata Nabi? La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Berarti si bank tadi kena dalil, kena larangan Nabi. Apa? Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kan mobil tadi masih milik dealer. Kenapa dia sudah ikat akad dengan calon pembeli? Kalau mau, nah ini baru jalan keluar, bukan gila. Kalau mau, biar halal. Kalau mau, biar syar'i, beli dulu itu mobil. Beli dulu 100 juta, ya kan? Ah, ini Pak, mobil sudah ada. Mobil sudah di saya. Saya beli berapa kan urusan saya, bukan urusan Bapak. Silahkan Pak, Bapak beli 110 juta. Kata pembelinya, maaf nggak jadi, saya berubah pikiran. Boleh marah nggak itu banknya? Banknya boleh marah nggak? Nggak boleh. Kalau boleh marah, berarti sudah mengikat akad. Nggak boleh marah. Akad boleh dilakukan ketika barang sudah ada dan sudah milik penjual, sudah milik bank. Ah, sayang seribu sayang, konon pemerintah tidak membolehkan bank milik punya sektor real, nggak boleh katanya. Ini sayang. Kalau bank itu punya dealer, bank punya perumahan, bank punya perusahaan motor, insya Allah halal. Harganya berapa kan terserah dia yang punya. Ah, di sini katanya bank hanya boleh punya duit, nggak boleh punya sektor real. Jalan keluarnya justru punya sektor real. Kalau bank itu punya dealer, kita boleh datang. Harganya berapa kan terserah dia. Tapi jangan dua harga, harus satu harga. Dua harga haram. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu barang dengan dua harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Jika ada yang menjual barang dengan dua harga, maka yang berlaku adalah harga yang rendah. Awir riba, kalau berlaku dua-duanya berarti riba. Jadi harus satu harga. Terserah, di pasaran 5 juta dia jual 80 juta, ya kalau ada yang mau terserah. Penjual berhak menentukan harga, pembeli berhak nawar. Pembeli berhak nawar. Ya, ini inah panjang. Intinya jual beli yang diharamkan, tetapi diputar, direkayasa, dikhilah sehingga tampak halal. Itu. Akhirnya diberi nama syariah. Akhirnya diberi nama syar'i. Akhirnya diberi nama islami. Sekarang kan marah. Bank syariah, ya, pacaran islami. Nah, dengar pacaran islami, ya.
cerpen Islami, novel Islami. Padahal cerpen, novel isinya apa? Kalau bukan bohong. Bohong. Ngarang cerita apa kalau nggak bohong? Saya ngarang cerita misalnya ya, saya ngarang cerita, saya bikin karang cerita yang mengharukan, saya baca cerita saya ini di hadapan antum, antum pada nangis misalnya, antum terharu dengan cerita yang saya karang, akhirnya antum sodako, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, gara-gara kebohongan saya, antum dapat pahala, saya dapat apa? Dosa. Dosa. Dakwah tidak boleh dengan cara bohong. Bohong adalah bohong. Bohong itu aib besar. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup belum pernah berbohong. Ya, antum tahu sahabat yang berzina ada nggak? Sahabat yang pernah berzina ada nggak? Ada. Ma'is. Kemudian perempuan Qamidiyah itu. Ya, sahabat yang mencuri ada nggak? Ada. Tangannya dipotong oleh Umar. Yang minum khamr ada, sedikit sekali tentunya, sangat sedikit sekali. Kan sahabat ini 100.000 lebih. Abu Zur'ah meriwayatkan 100 lebih. Yang minum khamr, yang berzina bisa dihitung dengan jari, satu tangan kita. Ya, sekitar 3 atau 4 orang. Tapi ada. Nah sekarang, antum pernah dengar ada sahabat yang bohong? Tidak ada riwayat sahabat bohong. Karena bohong itu aib, salah. Nah, ini bagaimana bohong disebut Islami? Ya, walaupun dari cerpen tersebut, dari novel tersebut, banyak orang perempuan yang tadinya nggak mau pakai jilbab, akhirnya mau pakai jilbab. Banyak orang yang pelit, bakhil, akhirnya jadi dermawan dari cerita bohong itu. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Dakwah itu besar. Dakwah itu agung, azim, maka tidak boleh kita kotori dengan cara bohong. Ya, lihat hari ini yang Islami, yang syariah. Ya. Ada lagi satu contoh. Ada lagi satu contoh. Mengatasnamakan syar'i. Apa? Mudharabah. Apa arti mudharabah? Bagi hasil. Mudharabah bagi hasil. Ya. Apa kata mereka? Pak, bank kami ini bank syariah. Kami nggak pakai riba, nggak pakai bunga. Akhirnya mereka tahu kalau bunga itu haram, sama dengan riba. Karena bank kami bank syariah, kami tidak menerapkan bunga, tapi apa? Bagi hasil. Gitu. Kalau di bank konvensional pinjam 100 juta kayak tadi, kembali 110 dicicil. Karena bank kami bank syariah, kami nggak pakai bunga, kami pakai bagi hasil. Jadi uang 100 juta silahkan Bapak bawa buat usaha, terserah. Tiap bulan bagi hasil. Tiap bulan bagi hasil. Ya. Kalau bank konvensional itu pakai bunga. Pakai bunga, pakai riba. Pakai bunga. Berapa bunganya? Tiap bulan 3 juta misalnya. Jadi tiap bulan setor bunganya 3 juta. Karena kami bank syariah nggak pakai riba, nggak pakai bunga. Pakainya apa? Bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Tiap bulan 3 juta. Jadi Bapak setor ke kami tiap bulan 3 juta. Bunga apa? Bukan bunga. Bagi hasil. Sama nggak sama yang tadi? Apa bedanya? Yusammunaha bi ghairi ismiha. Diberi nama dengan yang bukan namanya, itu kan bunga-bunga juga. Apa bedanya? Ya. Dia bilang ini bagi hasil. Suka-suka dia kasih nama. Kalau begitu saya bisa juga dong. Saya ketemu perempuan cantik,
Dek sini dek, mulai sekarang kita suami istri ya, salaman ya, kamu jadi istri saya jadi suami kamu, salaman. Sah? Sah saya dengan dia jadi suami istri? Sah? Tentu tidak sah. Zina. Saya kasih nama aja, mulai sekarang kita suami istri ya, salaman ya. Syarat nikah tidak dipenuhi. Syarat nikah ada apa? Ada wali. Kalau ijab kabul kan tadi udah ijab kabul ya. Kalau mahar gampang lah, kasih 100.000 kan, 500.000, sejuta ya kan. Saksi gampang lah. Kita kan punya teman insya Allah 2 orang laki-laki kan cukup ya kan. Wali nih, wali mana walinya? Wali itu kan harus ayah, nggak boleh yang lain. Kalau ayah nggak ada, baru boleh abangnya, adik laki-lakinya, pamannya dan seterusnya. Kalau masih ada ayah nggak, tidak boleh. Dan hak perwalian ayah tidak hilang. Hak perwalian akan hilang ketika seseorang murtad. Ayahnya Kristen, ayahnya Buddha, Hindu, hilang hak perwaliannya. Ini muslim ya. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini bagi hasil ya, ini nikah ya gitu, ini jual beli ya, nggak bisa. Nama tidak akan merubah hakikat. Al asma la yughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak bisa merubah hakikat. Hakikatnya zina, walaupun dikasih nama nikah nggak bisa. Tadi apa bedanya? Riba ini bunga, tapi dikasih nama mudharabah bagi hasil ya. Berapa bagi hasilnya? 3 juta tiap bulan, fix. Mau untung mau enggak, pokoknya 3 juta tiap bulan. Apa bedanya? Nah, antum harus tahu bagi hasil yang syar'i, bagi hasil yang benar itu gimana caranya. Menurut cara Nabi, bukan cara Yahudi. Uang 100 juta buat usaha, apa jual beli komputer, handphone, segala macam. Kemudian berapa keuntungan? Mungkin bulan pertama belum ada untung, masih persiapan. Mulai bulan kedua ya, bagi hasil. Bulan kedua ada untung berapa? Dihitung-hitung ada untung 10 juta. Berarti Bapak 5 juta, kami Bank Syariah 5 juta. Gitu bagi hasil. Bulan ketiga untung 20 juta. Berarti Bapak 10 juta, kami pihak bank 10 juta. Itu modal tidak diutak-atik, masih 10 juta, masih 100 juta. Ya, masih ada di situ kan? Kan sudah berupa handphone, berupa komputer, berupa AC ya kan? Sudah berupa, bukan berupa uang lagi. Bulan keempat rugi 10 juta. Gimana? Bulan keempat rugi, ya namanya dagang usaha, bisa untung bisa rugi kan. Bulan keempat rugi 10 juta. Apa yang terjadi? Rugi 10 juta. Maka tombokin 5 juta 5 juta? Enggak. Mosok pengusaha suruh nombok? Dia kan sudah capek untuk memutarkan uang itu. Bulan keempat rugi 10 juta. Gimana? Enggak apa-apa. Berarti modal yang 100 juta tadi tinggal 90 juta. Ya. Bulan kelima ada gempa bumi, bangkrut, ludes semua. Maka udah nggak ada apa-apanya, hilang aja begitu. Ya bangkrut, mau diapain? Ya. Ada bank syariah yang kayak gitu? Kalau ada, baru syariah itu. Kita berbondong-bondong dah ke sana, ya kan? Kalau ada, itu baru syariah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau hasil dibagi 2, kalau rugi dibagi juga. Artinya pemodal berkurang uangnya, si pengusaha tidak menanggung, dia rugi tenaga.
itu, bukan seperti tadi. Ya, saya kira ini banyak, mungkin kita lanjutkan nanti di soal jawab. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa tadi? Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian asyik memegangi ekor-ekor sapi. Ini bahasa Nabi, bahasa Arab. Apa yang dimaksud? Sibuk dengan peternakan, mencurahkan daya upayanya untuk ternak, maka kewajiban terbengkelai. Sholat berjamaah ditinggalkan, bahkan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan, bahkan zakat tidak dibayar, bahkan haji tidak dilakukan, padahal uangnya banyak. Antum harus sadar dan tahu, punya rumah wajib apa tidak? Wajib nggak punya rumah? Tidak, kan bisa ngontrak. Ya, punya mobil wajib apa tidak? Tidak. Haji wajib apa tidak? Jelas, rukun Islam. Maka tercela orang yang punya rumah, punya mobil, tapi belum haji. Ya, ini syahwatin. Kalau tadi subhat, jadi sesuatu yang tidak syar'i dibilang syar'i, sesuatu yang tidak berdasarkan dalil dikatakan berdasarkan dalil. Nah, sekarang ini syahwat, dia asik memegang ekor-ekor sapi. Ya, banyak kisah yang sahih, tapi jangan sa'labah. Kisah sa'labah tidak sahih. Antum tahu mungkin ya, kisah sa'labah ini tidak sahih dari Nabi SAW. Bukan sahabat, sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya, kisah tentang Sa'labah, kisah tentang Alqamah, dua-duanya tidak sahih. Ya, cerita banyak. Qarun sahih. Cerita tentang Qarun sahih, yang diberi kekayaan luar biasa oleh Allah lalu lupa. Maka semakin kaya dia semakin merasa miskin. Laisal ghina bi kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kaya itu apa? Bukan banyaknya harta, tapi hakikat kaya adalah kaya jiwa, diri. Orang yang punya rumah atau bahkan dia masih ngontrak, dia hanya punya motor jelek, motor tua, tapi dia nikmati, dia syukuri, dia nikmat dengan nikmat itu, maka sebetulnya dia adalah orang kaya. Bandingkan dengan orang mobilnya banyak, perusahaannya di mana-mana, tapi kepalanya masih pusing. Dan itu ada, marah-marah, marah-marah, datang ke kantor marah-marah, ke rumah marah-marah. Itu padahal hartanya banyak. Ya, kenapa Allah tidak memberikan kekayaan di hati dia? Allah hanya berikan kekayaan itu di harta dia, tidak di hati. Maka semakin miskin, semakin miskin. Ya, ya, ini panitia minta istirahat, ya. Jadi kita istirahat dulu ya. Istirahat pertama. Kita lanjutkan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang ketiga, waraditum bizzar'i. Kalian bangga dengan peternakan. Ini sama, masalah dunia. Ini sekedar contoh, bukan hanya dua. Pertanian dan peternakan bukan, tetapi perdagangan, pekerjaan, sehingga melalaikan kewajiban. Apabila kita sibuk dengan dunia, tidak tercela.
Yang tercela adalah sibuk dengan dunia lalu melalaikan kewajiban. Tidak sholat berjamaah di masjid, sholat zuhur sudah lewat waktu, asar lewat waktu, dan ini tercela, ini terancam sahur. Ada beberapa tafsiran tentang sahur, salah satunya itu menjadi kebiasaan dia. Salat duhur jam 2, salat asar jam 5, salat maghrib menjelang isya, dan seterusnya, itu menjadi kebiasaan dia. Ini bagian dari sahur. Ya, kita lihat para sahabat meninggalkan perdagangannya, meninggalkan kesibukannya ketika terdengar suara azan. Ini barangkali yang menyebabkan Allah ridho kepada mereka, lalu Allah tolong mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat, orang-orang kufar. Tidak seperti hari ini, Allah rendahkan kaum muslimin, Allah tinggikan musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, Nasrani, Allah tinggikan. Kita kaum muslimin direndahkan serendah-rendahnya, dibikin miskin, dibikin tercacat. Ya, karena apa tadi? Sibuk dengan dunia, meninggalkan jihad. Nah, ini yang terakhir. Wa taraktumul jihad. Kalian meninggalkan jihad. Lihat hari ini, enggak ada jihad. Hari ini tidak ada jihad. Ya. 200 tahun yang lalu masih ada jihad. 300 tahun yang lalu masih ada jihad. Lihat Pangeran Diponegoro, lihat Imam Bonjol, mereka berjihad melawan orang-orang kufar walaupun diserang dulu. Adapun Nabi tidak nunggu diserang. Antum tahu perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk tadi, perang Mu'tah, nunggu diserang? Nabi nunggu diserang? Kalau Nabi nunggu diserang berarti perangnya di mana? Kalau Nabi perang nunggu diserang berarti perangnya di mana? Di Madinah, di kotanya Nabi. Tidak. Perang Badar di mana? Antum tahu, Badar jauh dari Madinah. Mu'tah, apalagi Tabuk, berhari-hari untuk sampai ke Tabuk. Berarti beliau tidak nunggu diserang. Sebelum diserang, nyerang dulu. Nah, lihat hari ini kaum muslimin nggak mau nyerang, gitu. Maka diserang. Rasulullah sebelum diserang, serang dulu. Karena nggak mungkin orang-orang kafir berbelas kasihan, toleransi, kasih sayang, itu cuman di mulut mereka. Di mulut mereka bilang agama kami agama kasih sayang, kasih Tuhan. Tampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Itu di mulut. Prakteknya gimana saudara-saudara kita di Bosnia? Bagaimana di Palestina? Nggak usah jauh-jauh, di Ambon, lihat. Itu cuma di mulut mereka, kasih sayang, kasih sayang. Islam tidak, terus terang. Al jannatu tahta dhilalis suyuf. Pedang itu di mana kata Nabi? Surga itu di mana kata Nabi? Di bawah kilatan mata pedang. Al jannatu tahta dhilalis suyuf. Jihad. Dan kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kehebatan itu dengan jihad. Cepat sekali jihad itu. Seandainya presiden kita, ini harus dengan presiden, awas garis bawah ini, jangan sampai salah faham bahwa jihad seenak kita berangkat ke Palestina, kita berangkat ke Syria, nggak bisa. Harus dengan perintah presiden, Amirul Mukminin. Kalau presiden kita mengatakan kita rebut kembali Timur Timur, baru jihad. Kita ajak orang-orang Timur Timur untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, biarkan, jangan dipaksa, tapi bayar jizyah, bayar upeti. Kalau nggak mau, serang, baru jihad. Tapi harus presiden, harus pemimpin, Amirul Mukminin, khalifah kalau ada. Sekarang kita sedang tidak punya khalifah, maka minimal presiden.
Di bawah presiden tidak boleh. Camat, RT mengumandangkan jihad tidak boleh, tidak sah. Apalagi ustadz, nggak sah. Ustadz, kiai, ulama nggak sah. Kita lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, nggak ada dari mereka yang mengumandangkan jihad. Karena bukan penguasa, harus pemimpin. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mutawakkil, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid, baru mereka yang berhak mengumandangkan jihad. Ulama tidak. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, gak ada yang mengumandangkan jihad. Ya, nah, nanti Timur dapat, ya, menang kan? Serang lagi mana? Singapura. Menang, dapat Singapura. Ntar Australia, yo, dapat seluruh Australia. Kalau menang, nah kan? Kalau menang, dapat, yo, kaya raya. Kaum muslimin Indonesia diawali dari Indonesia, misalnya, diawali dari mana terserah. Yang jelas harus pemimpin. Kalau menang, kalau kalah, kalau kalah dapat ribuan kali dari Australia. Ribuan kali dari Singapura. Jannah ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Jannah, surga. Apa yang ditakuti dari jihad? Subhanallah. Kalau pemimpin kita tahu tentang jihad, presiden kita tahu tentang jihad, segera berangkat. Kejayaan Islam, mati surga, menang mulia, iskariman au mut syahida. Ya, sayang, kita doakan para Allah, semoga pemimpin kita, presiden kita tergerak hatinya untuk mengumandangkan jihad. Atau pemimpin muslim mana hari ini tidak ada, mungkin hampir 100 tahun terakhir ini nggak ada jihad. Ya, padahal Syekhul Islam mengatakan minimal setahun sekali harus ada jihad. Ya, lihat Nabi Muhammad SAW, beliau jadi Nabi memimpin kaum muslimin berapa? 23 tahun. 23 diambil 13, kan 13 tahun pertama ya jangankan jihad, sholat aja belum ada, puasa belum ada. Jadi kita ambil yang 10 tahun. 10 tahun beliau memimpin kaum muslimin, punya negeri, itu pun 10 diambil 1 ya, karena kan tahun-tahun pertama belum ada, kira-kira 9 tahun atau 8 tahun. Puluhan peperangan yang beliau alami, yang beliau perintahkan, baik yang beliau pimpin langsung ghazwah atau beliau utus seseorang untuk menjadi komandan pasukan syariah. Berarti dihitung-hitung setahun sekitar 4 atau 5 kali ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekali lagi jangan kita terkena syubhat tentang jihad yang salah, yaitu jihad sendiri-sendiri, tidak mengikuti imam, tidak berdasarkan perintah pemimpin. Karena Nabi mengatakan wa idzastunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, kalian harus berangkat. Berarti harus ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Presiden, pemimpin kita. Karena dalam Islam tidak ada istilah apa? Dalam Islam tidak ada istilah pemimpin spiritual, tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Pemimpin ya pemimpin, nggak ada istilah pemimpin spiritual, tidak ada dalam Islam. Ya, pemimpin ya presiden, gitu. Terserah mau namanya presiden, mau perdana menteri, mau raja, mau sultan, pokoknya dia orang nomor 1 di negeri itu, di negeri kaum muslimin. Maka perintahnya wajib kita taati, dan presiden kita muslim. Dari Soekarno, Soeharto sampai hari ini semuanya muslim, gak ada yang kafir. Maka Indonesia ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Jangan mau dikatakan Indonesia negara kafir. Negara kafir itu Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, itu negara kafir. Masjid di mana-mana, suara adzan menggema di mana-mana. Bagaimana mau dibilang negara kafir? Ya, begitu bebasnya suara adzan. Coba di Jepang, di Amerika, antum berani teriak-teriak adzan di New York misalnya, di Tokyo misalnya, pakai toa, bisa ditangkap polisi. Ya, itu negeri kafir. Indonesia negeri Islam.
berkumandang azan suara kemana-mana dengan bebasnya, dan itu salah satu cara Nabi membedakan negeri muslim dengan negeri kafir. Ketika Nabi akan menyerang satu daerah menjelang subuh, tunggu terdengar suara azan apa tidak. Kalau tidak terdengar suara azan subuh, serang, berarti ini negeri kafir. Kalau terdengar suara azan subuh, tahan, ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Berarti cara Nabi membedakan negeri muslim dengan negeri kafir adalah menggemanya suara azan. Bukan masalah hukum, ya. Negara Islam kalau ada cambuk, potong tangan, itu bagian dari syariat Islam. Seandainya negeri Islam menerapkan cambuk, potong tangan, rejam, qisas, itu bagus, itu sempurna. Kalau tidak diterapkan seperti negeri kita ini, kurang bagus. Tetapi masih negeri Islam, tidak sempurna. Apakah ketika sesuatu tidak sempurna menjadi batal? Tentu tidak. Muslim yang sempurna adalah yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji kalau dia mampu, yang tidak berzina, yang tidak minum khamar, tidak berjudi. Nah sekarang ada seorang muslim sholat, puasa, zakat, tapi dia kadang minum khamar. Masih muslim apa kafir? Muslim. Muslim yang berdosa, dosa besar, tapi muslimnya tidak batal. Begitu juga negeri Islam, ketika menerapkan cambuk, potong tangan, rejam, negeri Islam yang sempurna, yang bagus, seperti Saudi misalnya, atau Brunei misalnya. Tapi Indonesia tidak menerapkan, kurang sempurna, kurang bagus, tapi masih negeri Islam. Siapa yang mengatakan bahwa Indonesia negeri kafir, dia harus tinggalkan Indonesia ini. Dia harus tinggalkan Indonesia ini, karena hidup di negeri kafir tidak boleh. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inni bari'um minal muslim ya'isu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Berarti jika kita hidup mukim di Jepang misalnya, di Jerman misalnya, di Inggris, Nabi berlepas diri, maka kita tidak boleh, kecuali untuk berobat atau mencari ilmu atau dakwah sebagai utusan resmi duta besar, ini boleh. Sekedar bekerja mencari nafkah, jangan. Ya. Terakhir saya ulangi tadi, Allah tidak akan mencabut kehinaan kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Maka selagi kita masih berada dalam kesalahan ibadah, kesalahan subhat, maka Allah belum mau menolong kita. Maka tahulah kita bahwa jalan keluar dari permasalahan kaum muslimin hari ini apa? Kembali kepada agama yang benar, bukan berlomba mencari dunia sebagaimana ucapan orang-orang yang terkena syubhat. Biar kaum muslimin maju, maka kaum muslimin belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Itu masalah teknis, mudah sekali bagi Allah. Itu cuma cara. Intinya Allah mau tolong apa tidak, Allah ridho apa tidak terhadap negeri ini, terhadap kaum muslimin yang ada di negeri ini. Kalau ridho, Allah tolong. Kalau enggak, Allah enggak tolong. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, Allah akan timpakan. Ya, karena negeri muslim. Kalau kafir sekalian, ya kan antum tahu apa itu istidraj. Kafir sekalian seperti Jepang, Inggris, Perancis, ya udah istidraj. Yang melakukan usaha banyak, Allah berikan banyak. Yang melakukan usaha sedikit, Allah berikan sedikit. Itu negeri-negeri kafir. Adapun kaum muslimin tidak. Kaum muslimin pakai cara apapun, Allah tidak akan tolong, kecuali taat kepada Allah, kembali kepada agama yang benar. Ya, ya, mengingat kita cuman sampai jam 11 ya. Saya harus ke Masjid Agung nanti, syuhada. Takut macet. Kita langsung bersoal jawab.